Fans, jangan alergi kalau mendengar kata kampung ya. Nggak selamanya yang berhubungan dengan kampung itu jauh dari kata menarik. Iya, jangan salah. Banyak kampung unik dan menarik di sekitar kita yang terkadang tanpa kita sadari ada. Yaudah, kita keliling aja. Lihat keajaiban di sana. Sah, sedap. Tahu Starling nggak, fans? Itu tuh tukang kopi yang sering jualan berkeliling pakai sepeda. Kalau di Jakarta, mereka banyak hadir di kawasan perkantoran Sudirman, Senayan, dan sekitarnya. Tapi ternyata, pasti deh nggak nyangka, ternyata pasukan Starling ini tinggal di satu kampung yang sama. Ya, sebutannya Kampung Starling. Bayangin aja, ada ratusan penjual Starling yang tinggal di kampung ini. Adanya di Jakarta Pusat, tepatnya ada di Jalan Prapatan Baru, Kuitang. Kawasan ini tak sulit untuk ditemui. Letaknya diapit oleh markas komando atau Mako Marinir Angkatan Laut dan juga Hotel Arya Duta. Gang perkampungannya emang gak lebar, fams. Ya, hanya selebar 2 motor berpapasan lah. Tuh, udah kelihatan. Berjejer rumah sekaligus sepeda jualan mereka. Kalau pagi gini sih, pasti ramai berbaris. Mereka sedang bersiap berangkat. Persediaan kopi seduh, air panas, es batu, dan berbagai kelengkapan lainnya disiapkan di kampung ini. Seluruh warga yang tinggal di sini memang berhubungan dengan profesi Starling. Ada yang menjadi pedagang keliling, ada agen yang menjadi penyedia bahan-bahan kopi dan minuman seduh, hingga air panas dan es batu. Bahkan, ada yang membuka warung makan untuk para pedagang Starling ini. Kampung ini berubah menjadi kampung Starling sejak tahun 2009 silam. Perubahan ini mengikuti perubahan pekerjaan masyarakatnya yang menjadi pedagang kopi keliling. Ini kan ada 10 agen, dari 10 agen itu minimal paling banyak 40-45 orang dalam satu agen. Namun pedagang kopi keliling ini mayoritas dari suku Madura. Ada cerita unik nih tentang kemunculan Starling, fams. Dahulu sebelum menggunakan sepeda, para pedagang asongan di kampung ini berjualan menggunakan gerobak. Namun pada tahun 2009 ada pedagang bernama Mas Darsa yang mencetuskan ide berjualan kopi keliling menggunakan sepeda. Berjualan memakai sepeda dianggap praktis, hemat biaya, dan bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak, fams. Langsung deh yang lain pada ngikutin. Lanjut cerita nih. Mas Darsa, sang pencetus ide, memang sudah berhenti berdagang dan pulang ke kampung halamannya di Tegal, Jawa Tengah. Namun warga kampung lain tetap berjualan Starling. Sampai hari ini ada ratusan pedagang Starling yang berasal dari kampung ini. Ingat, ratusan. Wow kan? Karena sebagian besar penjual Starling adalah perantau, disinilah agen Starling berperan. Agen-agen ini memberikan berbagai fasilitas bagi orang-orang yang datang dari kampung yang ingin berdagang Starling. Sampai saat ini, kampung Starling memiliki sekitar 10 agen. Barang, kalau datang dari kampung baru dia kasbon dulu, ntar kalau udah punya baru dibalikin lagi ke bosnya gitu. Apa aja semua udah diperlengkapin, sepeda, termos semua, apakah permintaan anak-anak. Kalau sistemnya kayak gini sih tentu saling menguntungkan ya. Pedagang kecil menerima pinjaman modal atau bahan tanpa membayar bunga, sementara agen akan mendapat kepastian pelanggan yang akan mengambil berbagai kelengkapan jualan padanya. Pantesan juga jumlah pedagang Starling makin banyak. Menurut Pak Saiful ini, penjual Starling ada 2 gelombang. Gelombang pertama jualan di pagi hari, yakni dari subuh hingga siang hari. Gelombang kedua jualan di sore hingga malam hari. Tidak ada pembatasan wilayah berjualan. Penjual Starling bebas mau berjualan dan berkeliling di mana saja. Namun biasanya mereka berjualan di sekitar wilayah Jakarta Pusat. Nggak pakai mahal ya, cuma sekitar 3.000 hingga 6.000 rupiah saja per gelasnya. Asik nggak tuh? Siapa sih yang nggak suka nasi goreng? Tapi udah tahu belum, fams? Ada yang namanya kampung nasi goreng. Bayangin aja, ada sekitar 20 penjual nasi goreng yang dagang berjejer di lokasi yang sama. Uniknya, mereka menjual dengan menu yang sama, harga yang sama, dan menggunakan gerobak serta seragam yang sama, meskipun kampung asal mereka berbeda-beda, fams. Mereka bahkan membentuk paguyuban dan sudah eksis selama sekitar 18 tahun. Apa? 18 tahun? Lama banget. Ya kira-kira seumuran mahasiswa baru semester 1 kuliah lah. Ke-20 gerobak ini berjualan berdampingan di perempatan Jalan Mandukan Tama, Kecamatan Tandes, Surabaya. Mungkin ini satu-satunya di dunia, di mana puluhan tukang nasgor berjualan di satu tempat.
Pembeli bisa memilih penjual nasi goreng yang paling sesuai dengan lidah mereka, fans. Menu yang dijual sama persis. Mulai dari nasi dan mie goreng, mie kuah, hingga nasi goreng krusengsan yang menjadi favorit pembeli. Harganya mulai dari 13 hingga 16 ribu rupiah. Lapak nasgor ini buka hingga tengah malam, jadi jangan khawatir kelaparan di malam hari kalau ada di Surabaya. Sepasukan tukang nasgor siap melayani Anda. Awalnya pada 1990-an, mereka berjualan keliling kampung. Sekitar pukul 6 sore atau sebelum keliling, mereka selalu berkumpul di perempatan Jalan Manukantama ini. Ya, kira-kira jaraknya hanya sekitar 300 meter dari rumah mereka. Lalu sekitar tahun 2005, mereka akhirnya menetap dan membentuk paguyuban. Anggotanya kini ada sekitar 20 penjual. Kalau soal solidaritas, jangan ditanya, mereka setia kawan banget. Saling berkunjung kalau ada yang sakit atau wafat, atau juga dikala ada hajatan, pasti mereka amalkan. Hebat nggak tuh? Kena opo kok alam dodole sepi ya. Itu kan ada pengertian dari ketuanya. Mungkin masaknya kurang enak, mungkin bumbunya, mungkin porsinya kurang atau gimana. Nanti kan itu bisa buat motivasi dari anggota yang satu dengan anggota yang lain. Kalau kebetulan lagi di Surabaya, jangan lupa mampir ke sini ya, biar bisa ngerasain pengalaman baru makan nasi goreng. Di Sumeneb, Madura, Jawa Timur, ada sebuah kampung yang disebut Kampung Tajir. Di sana banyak berjejer rumah mewah. Tahu nggak? Tak disangka rumah ini ternyata dimiliki oleh para pedagang dan pengusaha warung kelontong yang banyak bertebaran di Jakarta dan berbagai kota besar lainnya. Kira-kira beginilah suasana Kampung Mandun, Desa Cabia di Pulau Talango, Sumeneb, Jawa Timur alias Kampung Tajir. Meski terpencil, banyak rumah mewah berukuran besar dan menjulang tinggi, seperti rumah milik Hajah Etik ini. Di dalamnya terdapat perabot-perabotan rumah yang mewah. Rumah mewah milik warga setempat ini merupakan hasil dari mereka merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta, menjadi pedagang dan penjaga toko kelontong. Nggak nyangka ya, fans? Juga bukan pemandangan langka kalau sehari-hari kita melihat kaum ibu seliweran mengenakan gelang dan kalung emas. Terus, walaupun jalan masuk ke kampung ini sempit, namun tiap rumah pasti punya mobil. Ya, di sini nggak ada kerjaan. Ya, bagus. Dengan siapa ketika itu ke Jakarta itu? Sama suami. Langsung beli toko ketika itu? Enggak. Ngecek dulu sama orang. Punya uang sendiri, beli sendiri. Berapa lama kerja sama orang pada saat itu? 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Sampai sekarang, berintis sampai 20 tahun. Banyak tidak Ibu di kampung ini yang juga Banyak di sini saya sendiri. Ini saya 3 tahun rumah ini kan. Terus selesai. Ini biayanya berapa Bu? Enggak tahu, enggak terhitung. Ini ngosnya doang 700 ngosnya. 700 juta? Iya. Banyaknya rumah mewah di kampung itu sudah mulai terjadi sejak tahun 2017 silam. Hal itu karena banyak warga kampung tersebut yang merantau ke Jakarta sebagai penjaga atau pedagang toko kelontong karena sudah tidak ada mata pencaharian yang bisa diharapkan di kampung setempat. Bisa pergi ke Jakarta Pak Haji? Di sini kan kesepian, nggak ada kerjaan sama sekali. Di laut nggak ada, apalagi di daratan. Sering nggak ada hujan, kering halamannya di sini. Akhirnya yang lari ke Jakarta. Di Jakarta biasanya apa kerjaannya yang rata-rata? Itu buka sembako, warung, Toko kelontong itu Pak toko Haji? kelontong. Pokoknya fans, kalian bener-bener gak akan nyangka deh kalau ada hal begini di tempat terpencil ini. Bahkan nih ya, untuk nyebrang ke pulau ini warga harus naik kapal tongkang kayu atau perahu kecil. Tiap hari nih, sering terjadi antrian atau kemacetan karena antrian kendaraan yang hendak menyeberang dari dan ke tempat ini.